Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait materi fisika material, yaitu subbab struktur material padat. Nah, apa sih yang kita bahas terkait struktur material padat? Berikut adalah pembahasannya. Nah, uh, dalam mempelajari ilmu fisika material, utamanya adalah struktur sesuai topik kita, struktur material padat, maka kita harus memahami istilah atau definisi yang disebut kristal. Apa sih sebenarnya kristal ini? Nah, kristal itu didefinisikan sebagai material padat yang mempunyai susunan atom atau molekul yang teratur, di mana keteraturan ini tercermin pada permukaan kristal yang mengikuti pola-pola tertentu. Ingat, susunannya harus teratur. Dan keteraturannya itu kita dapat lihat dari permukaan kristal yang memiliki pola. Itu yang dinamakan kristal. Gitu. Nah, akan tetapi sebenarnya definisi kristal awal sekali ya, sebelum kita menemukan definisi yang seperti ini, di awal mula mengetahui kristal, maka kristal itu selalu didefinisikan atau definisi kristal secara konvensional, yaitu kristal itu adalah suatu benda yang berkilau, memancarkan cahaya. Itu adalah definisi kristal secara konvensional. Akan tetapi setelah kita mempelajari dari struktur kristal, ternyata kristal itu, yang dikatakan suatu kristal itu berarti suatu material padat yang memiliki susunan atom, ya, atau molekul itu teratur, gitu. Nah, di mana keteraturan ini, ya, itu terletak pada permukaan kristal yang mengikuti pola tertentu. Nah, itu. Nah, akan tetapi tidak hanya teratur saja. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang kedua, material padat di mana atom-atomnya itu tersusun dalam susunan pola yang berulang, kontinu dan periodik. Ya. Pertama, ya, jadi ketika kalian nanti membahas terkait apa sih sebenarnya kristal itu dalam mendefinisikannya, maka harus ada unsur bahwasanya kristal itu atomnya, susunan atomnya tuh teratur, kemudian berulang polanya atau kontinu, dan periodik pada arah 3 dimensi. Ini adalah satu kesatuan dari definisi kristal yang harus benar-benar kita pahami. Gitu. Nah, apabila salah satu dari itu tidak terpenuhi, maka dia bukan disebut material padat kristalin, gitu. Karena ketika kita bilang bahwasanya material padat itu merupakan suatu kristal, maka harus memenuhi 3 unsur ini, yaitu teratur, berulang atau kontinu, dan periodik, gitu, pada arah 3 dimensi. Seperti itu. Maka kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, adapun daya ikat dalam kristal, nah daya yang mengikat atom, ya, atom bisa kita sebut ion atau grup ion, gitu, dari suatu bahan padat kristal itu akan bersifat listrik, ya. Daya yang mengikat atom itu bersifat listrik. Nah, adapun ikatan kimia dari suatu kristal itu dibagi menjadi 4, yaitu ada ikatan ionik, kovalen, logam, dan van der Waals. Tentu saja ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Gitu, macam-macam ikatan yang ada pada suatu kristal atau bahan, ya, pada suatu bahan material. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke definisi satuan sel kristal. Apa sih satuan sel kristal itu? Mengapa kita harus mempelajari satuan sel kristal ketika kita sudah mengetahui suatu kristal ini, ya, definisi suatu kristal? Kenapa kita itu juga harus mengetahui satuan sel kristal. Satuan sel kristal ini apa? Nah, untuk mendeskripsikan kristal, ya, kita akan lebih mudah ketika kita melihat kristal itu dalam bentuk sel satuan. Kenapa? Mengingat definisi yang tadi, definisi dari kristal sendiri, ya. Definisi dari kristal itu kan tadi ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Selain teratur, kontinu,
kemudian periodik dalam 3 dimensi, kan seperti itu. Nah, karena sistemnya yang berulang atau susunan atomnya yang berulang itu, maka kita akan kesulitan ketika kita meninjau keseluruhan. Maka akan lebih mudah kita tinjau dengan sel satuan untuk mengetahui secara khusus kristal tersebut. Nah, satuan sel ya atau sel satuan itu adalah susunan terkecil dari kristal. Dilukiskan sebagai bola padat di mana setiap bola saling bersinggungan. Jadi ada satuan sel yang lain atau sel satuan yang lain gitu. Karena sel satuan atau satuan sel itu merupakan susunan terkecil dari kristal yang tidak merubah strukturnya gitu. Jadi kita ambil yang paling kecil tanpa merubah strukturnya atau merubah informasi yang berada dalam suatu kristal tersebut. Nah, parameter kisi struktur kristal itu ada panjang kisi atau panjang sisi lah ya. Nah, itu biasanya kita gunakan parameter A, B, dan C gitu ya. Seperti di sini. Ya, ada A, B, dan C. Gitu. Di mana A itu yang searah sumbu X, B itu searah sumbu Y, dan C adalah searah sumbu Z. Nah, kemudian ada sudut antara sumbu-sumbu tersebut. Ya, ada sudut alfa, beta, gamma. Ini adalah parameter kisi struktur kristal. Jadi nanti kalau ditanyai apa sih sebenarnya parameter kisi struktur kristal, maka kalian harus mengetahui yang namanya panjang kisinya atau panjang sisinya dan sudut antara sumbunya. Karena panjang kisi dan sudut antara sumbu ini akan menentukan jenis dari kristal tersebut. Itu nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem kristal. Ya, ketika dilihat dari geometri sel satuannya, di mana kita tadi sudah mengetahui bahwasanya sel satuan itu adalah struktur terkecil dari suatu kristal, di mana parameternya adalah ada parameter kisi, terus ada sudut antar sumbu, gitu. Nah, ternyata dilihat dari geometrinya, kristal itu mempunyai 7 sistem kristal ya. Ada 7 sistem kristal dan 14 kisi kristal. Nah, ini. Jadi, dari parameter itu, kita bisa mengelompokkan menjadi 7 sistem kristal dan 14 kisi kristal. Gitu. Nah, apa sajakah itu? Ketujuh sistem kristal ini, yaitu ada isometrik, ya, di mana di sini ya, ada 1, 2, 3 itu termasuk isometrik. Isometrik ya, karakteristiknya, parameter kisi untuk A itu sama dengan B sama dengan C, yaitu sebesar 90 derajat. Sudut alfanya sama dengan sudut betanya sama dengan sudut gamanya. Gitu. Bu, apakah ini adalah suatu parameter yang penting ketika kita mempelajari tentang kristal? Iya. Jadi dari sini nanti kalian bisa mengetahui gitu, kristal kalian ini dia merupakan sistem kristal yang apa? Apakah dia isometrik? Apakah dia heksagonal, rombohedral, tetragonal, dan lain sebagainya? Ya, tentunya harus memenuhi karakteristik ini dong. Ya, nah kemudian di isometrik sendiri ternyata ada 3 kisi kristal, yaitu ada P, I, dan F. Dimana kita harus mengetahui, nanti kita akan mengetahui bentuk lain, yaitu ada P, I, C, F. Dimana P, ya, P itu adalah simple, I itu volume center, ya, berpusat pada volume, C itu base center, dan F itu adalah phase center. Ya, base center berarti dia ada di tengah. Kalau phase center itu berarti dia ada di permukaan sel satuannya. Gitu. Atom-atomnya. Itu yang perlu kita pahami ya di situ. Nah, ini adalah sistem kristal yang pertama, yaitu isometrik. Nah, kemudian kita masuk ke sistem kristal yang kedua, yaitu sistem kristal heksagonal, di mana karakteristik dari suatu kristal heksagonal itu parameter antara A dan B-nya sama. Akan tetapi dia tidak memiliki parameter kisi yang sama terhadap parameter kisi C. Gitu. Sudut alfa dan betanya itu 90 derajat, sementara untuk
sudut gamanya adalah 120 derajat. Ini yang perlu benar-benar diperhatikan dan dihafalkan, ya. Nah, ada untuk kisi kristalnya ada C or P, berarti ada base center atau simple. Jadi heksagonal itu ada base center atau simple. Nah, kemudian ada rombohedral, ya, R gitu. Rombohedral ini di mana untuk karakteristik dari sistem kristal rombohedral ini, parameter kisinya semuanya sama. A, B, C sama semua. Sementara untuk alfa, beta, dan gamanya juga sama nilainya, tapi besarnya bukan 90 derajat. Itu untuk yang rombohedral. Kemudian ada tetragonal. Nah, untuk yang tetragonal ini, ya, kisi kristalnya ada dua, yaitu bentuk simpel dan I berarti volume center, gitu kan? Nah, ada parameter karakteristiknya. Untuk parameter kisi A itu akan sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Sementara untuk nilai alfa, beta, dan gamanya itu sebesar 90 derajat. Gitu. Ya, nanti kalian tinggal mempelajari, oh ini nanti bentuknya akan seperti apa ketika parameter kisi A sama dengan B tapi tidak sama dengan C-nya. Tuh, kemudian masuk ke sistem kristal berikutnya, yaitu ortorombik. Nah, sistem kristal berikutnya ortorombik, ya. Kalau ortorombik itu ada P dan C, berarti ada simple dan base center. Gitu ya. Nah, ada apa itu namanya simple, base center, ada volume center dan phase center. Berarti keempat-empatnya sistem keempat-empatnya kisi kristal ada dalam suatu sistem ortorombik gitu. Jadi ortorombik itu memiliki semuanya. Nah, di situ untuk karakteristiknya ya ortorombik, dia parameter kisi A tidak sama dengan parameter kisi B, tidak sama dengan parameter kisi C. Jadi panjangnya ABC itu tidak sama. Akan tetapi untuk sudutnya dia tetap sama, besarnya yaitu 90 derajat. Ya, untuk sudut sumbu alfa beta, ya, sudut antar sumbunya itu alfa beta gamma 90 derajat. Kemudian kita masuk ke sistem kristal berikutnya yang keenam, yaitu ada monoklinik. Gitu. Monoklinik ini untuk parameter kisinya tidak sama semua ya nilainya. Kemudian akan tetapi ya untuk sudut antar sumbunya yang sama itu antara alfa dan gamma, yaitu sebesar 90 derajat, tapi betanya itu tidak sebesar 90 derajat. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ada triklinik. Gitu. Nah, triklinik ini karakteristiknya, parameter kisinya itu tidak ada yang sama antara parameter kisi A, B, dan C. Ya, kemudian untuk parameter sudut antar sumbunya pun juga tidak ada yang sama antara alfa, beta, dan gamma. Itu adalah berbagai macam ya sistem kristal. Jadi sistem kristal itu hanya ada 7 ya dan 14 kisi kristal. Itu yang perlu dihafal. Ada apa saja? Tadi ada isometrik, ada heksagonal, ada rombohedral, tetragonal, ortorombik, monoklinik, dan triklinik. Kemudian untuk kisi kristalnya macamnya ada simple, ya, ada volume center, ada base center, ada phase center, gitu. Nah, masing-masing dari sistem kristal itu memiliki beberapa jenis kisi kristal, tapi hanya ada yang juga hanya ada yang memiliki satu kisi kristal saja, ya. Oke. Dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Insya Allah untuk sistem kristal sudah bisa dipahami ya. Nah, kita mempelajari tentang arah kristalografi. Kalau biasanya kita memiliki suatu diagram kartesius gitu ya. Ya, kita memiliki kalau 3 dimensi gitu, kita memiliki sumbu X, Y, Z. Nah, bagaimana cara menentukan untuk arah kristal ini gitu. Nah, arah kristal itu dinyatakan sebagai vektor dalam bentuk ya kurung siku UVW. Ini bisa ditulis terserah ya sebenarnya
entah UVW dan lain sebagainya. Yang penting untuk membantu kalian mempermudah memahaminya gitu. Dimana kalau di sini saya memberikan contoh adalah UVW. Nah, UVW ini merupakan bilangan bulat. Ya, tentunya merupakan bilangan bulat. Nah, himpunan arahnya ya terdiri dari 111 dan lain sebagainya. Yang jelas kurungnya menggunakan kurung siku untuk menyatakan bahwasanya itu merupakan arah. Karena kalau kurung yang lain itu akan berbeda definisinya. Ya. Contoh saja yang ini, ya, ini berarti arah 100. Kenapa arah 100? Karena dia hanya memiliki panjang ke arah sumbu X saja. Atau ke A, ya kan, ke sumbu A saja. Kalau ini A, B, C, berarti A-nya ini yang punya angka. Ya kan, arahnya cuma ke sini saja. Sementara untuk yang ke arah sumbu B dan ke arah sumbu C, dia bernilai 0. Gitu. Nah, kenapa? Karena hanya arahnya ke arah sumbu A saja gitu. Nah, kemudian untuk yang ini, yang ke arah sini. Ini. Oke. Nah, lihat. Yang ke sini gitu ya, dia kan memotong ya, memotong sumbu X dan dia memotong sumbu Y. Di mana sumbu X itu representasi dari A, sumbu Y itu representasi dari B, kan gitu. Ya, dia memotong sebanyak satu satuan. Gitu. Berarti yang ada nilainya itu hanya satu satuan ke arah sumbu A atau sumbu X dan satu satuan ke arah sumbu B atau sumbu Y dan 0 ke arah sumbu Z atau C. Gitu. Nah, ini berarti kalau kita belajar fisika itu diagonal ya, matematika diagonal bidangnya. Nah, bagaimana kalau kita punya arah yang ke arah diagonal ruang seperti contoh yang ini? Maka tentu saja untuk menghitung ini ya, menciptakan suatu garis ini itu harus memotong semua sumbu, ya kan? Memotong sumbu C-nya ya, karena tingginya sekian gitu, dari satu sel satuan ya. Terus kemudian memotong ya, untuk ke arah dua dimensinya dia memotong sumbu X dan dia memotong sumbu X dan dia memotong sumbu Y gitu. Nah, sehingga untuk arah dari diagonal ruang ini itu sebesar 111. Misal kalau arahnya saya akan perpanjang sebesar 2 satuan, apakah boleh? Boleh. Gitu. Nah, ini untuk memudahkan kita menggunakan satu satuan saja. Gitu ceritanya ya. Jadi kalau dia tidak memotong sumbu baik, misal tidak memotong salah satu sumbu, maka nilai dari arahnya itu direpresentasikan dengan 0 gitu ya. Oke, semoga untuk arah kristalografi bisa dipahami. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, contohnya ya, kita masuk ke contoh untuk menentukan arah kristal gitu. Nah, prosedur menentukan arah kristal yang kita pelajari kan X, Y, dan Z ya, atau A, B, C gitu. Nah, kemudian kita punya arah ya. Ini contohnya gitu. Ini ada arah ke bawah ya, ini diagonal bidang, tapi dia tidak tepat seperti tadi. Kalau tadi itu ada satu satuan ke Y, satu satuan ke X gitu. Kalau ini ke sumbu X-nya itu hanya A/2. Sementara untuk ke sumbu Y-nya itu sebesar B proyeksinya gitu kan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dia hanya berada di bidang saja, bidang X dan Y. Sehingga untuk Z-nya itu kan 0 arahnya. Berarti kita tulis dulu Z-nya 0. Ya. Nah, untuk yang Y proyeksinya sebesar B. Untuk yang X proyeksinya sebesar A/2 gitu. Nah, kemudian kita bawa ke proyeksi dalam ABC. Ya. Berarti kalau diangkakan untuk arah ABC-nya kan parameter kisi yang kita punya kan? Ya. Yaitu parameter kisinya ada parameter kisi A, parameter kisi B, dan parameter kisi C. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam ABC ya nilainya setengah, 1, dan 0. Nah, kemudian karena tadi kan dia merupakan bilangan bulat, tidak boleh ya
Kita nggak bisa membuat, kan kita kan di sini ada nilai setengah gitu kan ya. Nah, ini akan kita percantik yaitu dengan melakukan reduksi ya, dengan cara mereduksi. Kalau di sini kan setengah 1 0. Supaya menjadi angka bulat itu berarti kita kalikan 2. Berarti semua harus dikalikan 2. Berarti ini tinggal 1, ini tinggal 2, ini tinggal 0 gitu. Sehingga untuk penentuan arahnya kita punya 1 2 0, penentuan arahnya berarti kita gunakan kurung siku ya. Berarti terhadap proyeksi ya. Proyeksi dalam ABC itu A-nya itu setengah, B-nya itu 1, C-nya itu 0 gitu. Jadi 1 2 0 itu kalau dibawa ke dalam XYZ atau ABC itu maknanya berbeda. Gitu. Ya, kita bagi dengan yang terbesarnya dulu. Gitu. Oke, semoga nanti untuk contoh menentukan arah kristal, jika memang ada yang belum memahami, silahkan kita berdiskusi di grup. Gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah belajar terkait arah kristal, nah kita akan belajar tentang bidang kristal. Ya, arah kristal, bidang kristal. Nanti imajinasinya tadi tambah ya. Kalau tadi kita visualisasi 3 dimensinya gitu. Kalau tadi kita arah kristal gitu, itu kan masih mudah hanya menentukan arah ini. Satu arah itu dia memotong kemana. Kalau bidang gitu ya berarti yang kita lihat itu dalam bentuk bidang gitu ya. Bidang itu kan berarti 2 dimensi ya gitu. Nah, bidang kristal ya, bidang kristal itu dituliskan dengan indeks Miller. Nanti kita pelajari indeks Miller, bagaimana cara penulisan indeks Miller itu. Nah, dinyatakan dalam format HKL. Lihat kurungnya berbeda. Ya, menggunakan kurung, bukan kurung siku. Kalau arah menggunakan kurung siku, kalau bidang tidak menggunakan arah siku. Jadi kalau kalian ya menuliskan, ya kalian ingin menuliskan arah kristalnya 1 2 0 gitu. Tapi kalian mengganti ya kurung siku itu dengan kurung yang digunakan pada bidang yang agak lengkung ini, setengah lingkaran gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan ya definisi yang berbeda. Jadi orang yang membaca, yang paham terkait ilmu kristalografi ini langsung bilangnya bukan arah bidang. Tapi kalau kalian menentukan ingin bertanya kepada seseorang, saya punya nilai sekian, kurung siku 1 2 0. Maka orang yang mempelajari kristalografi langsung berbicara, ini dia menanyakan tentang arah kristal. 1 2 0 itu bagaimana? Gitu. Tapi kalau kita gunakan bidang kristal dengan kurung arah kristal dengan kurung seperti ini, ya orang yang mempelajari kristalografi atau fisika material dia langsung menyatakan itu bukan arah kristal, itu bidang kristal yang dituju gitu. Itu sederhana tapi sering lupa ini setiap mahasiswa ya. Bidang kristalografinya ya nanti dibantu dengan menggunakan penentuan indeks Miller. Formatnya seperti ini, HKL ya, kurungnya bukan kurung siku. Nah, HKL ini juga merupakan bilangan bulat. Bidang-bidang yang paralel satu sama lain itu merupakan ekuivalen dan mempunyai indeks yang identik. Jadi, antara bidang-bidang yang paralel itu indeksnya sama, ya. Gitu. Sekarang kita belajar terkait bidang 110. Ya, ini kan ada berapa sel satuan. Jadi ini kan berulang. Ya kan? Nah, kristal itu seperti itu. Jadi ke arah kanan itu berulangnya sama, ke arah kiri sama, ke atas sama, ke bawah sama. Gitu. Itu namanya kristal. Gitu. Karena ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar sesuatu material itu material padat tersebut dikatakan suatu kristal. Gitu. Karena ini kita belajar dari sudut pandang strukturnya ya. Oke, nah ada bidang 110, dia mengacu titik asal O-nya ya, pusatnya gitu 110. Kita lihat satu kotak ini aja dulu, satu kotak. Nah,
bidang 110. Berarti kan dia memotong bidang A satu satuan, memotong bidang B satu satuan, memotong bidang C satu satuan. Atau kita gunakan X, Y, Z ya, memotong bidang X satu satuan, memotong bidang Y satu satuan, dan tidak memotong terhadap bidang Z. Gitu. Nah, satu satuan dilihat dari mana? Ini kan arah bidangnya kan ke sana ya. Gini, ini. Sret gitu. Ya, satu-satunya dilihat dari mana ya? Dari sini. Nah, ini. Ini kan terpotong. Dipotong garis ini. Sret. Sebenarnya kan X kan panjang ke sini. Y-nya panjang ke sini kan gitu. Nah, ternyata dipotong sama garis ini. Nah, sebesar satu satuan. Jadi ini ke sini tuh dipotong. X-nya dipotong, Y-nya dipotong terhadap satu satuan. Nah, tapi untuk C-nya ini tidak dipotong, Z-nya ini tidak dipotong. Jadi diteruskan saja tidak jadi masalah. Yang penting ini adalah bidang. Ya, karena terhadap sumbu Y-nya kan dia tidak memotong. Berarti dia bidang ini kalau teruskan ke atas ke bawah itu akan sama aja, tapi yang jelas dia memotong di sini, di X dan Y-nya. Sehingga dikatakan bidang 110. Gitu. Nah, bagaimana jika kita mempunyai bentuk bidang yang seperti ini? Ya, segitiga ini kan? Nih. Ini berarti bidang berapa saja? Lihat. Dia di X memotong, di Y memotong, di Z memotong. Ya, sebanyak satu satuan. Berarti kalau dihubungkan, kan ini kan sebenarnya dipotong di sini, dipotong di sini, dan dipotong di atas. Nah, kalau dihubungkan antar bidang tersebut, maka akan membentuk suatu bidang segitiga di dalam. Gitu. Itu yang dikatakan bidang 111. Semoga teman-teman mahasiswa di sini bisa membayangkan ya, bagaimana membedakan arah kristal, menentukan arah kristal dan bidang kristal. Ya, kalau untuk bidang kristal kita nanti menuliskannya menggunakan indeks Miller. Nanti kita akan belajar, oke? Nanti akan coba dipahami lagi bagaimana cara menentukan bidang 110, 111, 121. Kita lanjutkan prosedur untuk menentukan suatu indeks Miller ya, menentukan indeks Miller. Ya, jadi yang pertama yaitu jika bidang melalui titik awal, buat bidang paralel di dalam sel satuan dengan translasi atau dengan membuat titik awal lain di sudut lain sel satuan. Gitu. Yang kedua, bidang yang dicari bisa berpotongan atau sejajar dengan sumbu. Panjang bidang yang berpotongan dituliskan dalam satuan parameter kisi, yaitu A, B, C. Ambil kebalikan dari angka-angka perpotongan tersebut. Bidang yang sejajar dengan sumbu dianggap berpotongan di tak hingga, sehingga kebalikannya adalah 0. Ya, kalau nanti kok dia tidak memotong salah satu bidang, berarti kita anggap 0. Gitu tadi penjelasan saya. Ya, sehingga kemudian kita sudah bisa menentukannya, indeks Miller-nya itu merupakan bilangan bulat, dituliskan sebagai HKL. Ya. Itu prosedur dalam menentukan indeks Miller atau seperti yang saya jelaskan tadi. Gitu. Nah, ini contoh menentukan indeks Miller bidang kristal. Oke, kita lihat bidangnya yang ini ya. Gitu, ini bidang. Nah, ini bidang yang saya merah-merah ini bidang. Nah, ini bidang. Oke. Nah, bidang yang merah ini berarti kan ini bidangnya. Oke. Bidang tersebut ya. Ini kan bentuknya gini, sret gitu ya. Oke. Sumbu A-nya kan ke sana ya. Oke. Untuk bidangnya A di tak hingga. Gitu. Karena dia kan sebenarnya kan memotong sumbu Z dan memotong sumbu B-nya saja. Gitu. Sehingga bentuknya gini. Bentuknya
ke arah X ini. Jadi ke arah X ini diteruskan sampai sini tidak apa-apa bidangnya. Gitu. Yang penting Z dan B-nya. Yang berpotongan terhadap Z dan B-nya. Gitu. Sehingga perpotongan X-nya itu di A tak hingga. Gitu. Nanti akan 0 munculnya. B-nya itu sebesar satu satuan. C-nya kita lihat. Ini kan satu satuan sekian. Tapi dia hanya setengahnya. Kalau hanya setengahnya berarti ya separuh kan ya. Berarti C per 2. Sehingga kalau kita ganti ke dalam parameter kisi ABC, nilainya adalah tak hingga 1 dan setengah. Kalau tak hingga 1 dan setengah, resiprokalnya ya, resiprokal atau reduksinya, kalau di arah reduksi ya, sama aja resiprokalnya itu 0, 1 dan 2. Gitu. Jadi kalian kalikan 2 di sini. Ya. Dibalik kalau yang tadi. Nih. Ambil kebalikan dari angka-angka perpotongan tersebut, bidang yang sejajar dengan sumbu dianggap berpotongan di tak hingga. Sehingga kebalikannya adalah 0. Ambil kebalikan dari angka-angka perpotongan. Ambil kebalikannya. Jadi kebalikan 1, 1. Kalau setengah kebalikannya 2. Gitu. Sehingga kita memiliki bidang kristal itu adalah 0, 1, 2. Gitu ya. Itu untuk menentukan indeks Miller bidang kristal. Ya. Jadi dari sini kita sudah punya kita ganti ke dalam parameter kisi ABC. Setelah itu kita masukkan ke resiprokalnya. Gimana caranya? Yaitu dengan dibalik. Ya, angkanya itu dibalik, baru kita tuliskan dalam bentuk bidang menggunakan kurung yang bulat itu tadi, setengah lingkaran. Nah, ini adalah bilangan koordinasi. Ya, pada kenyataan, bahan itu merupakan suatu kelompok atom-atom yang terkoordinir. Jadi bukan hanya merupakan hubungan dua atom, tetapi lebih ya merupakan sebagai polistrom atau hubungan antar banyak atom. Gitu. Jadi kalau dibilang kristal itu pasti hubungannya dengan banyak atom. Gitu. Contohnya adalah CH4, CH3Cl. Nah, berikut ini adalah contoh arah pertumbuhan kristal. Gitu. Tadi kita belajarnya kan dari satu sel satuan, ya. Satu sel satuan kita lihat dulu. Baru kita lihat ke arah sumbu X, sumbu Y dan sumbu Z-nya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam kristal, yaitu yang pertama adalah kristal kubik berpusat ruang atau BCC. Kristal kubik berpusat ruang, BCC. Struktur kristal di mana terdapat atom di setiap sudut kubus ditambah satu buah di dalam kubus. Jadi kalau kristal itu memiliki bentuk BCC, berarti yang harus ada di otak kalian gitu ya. Kalian langsung berpikiran bahwasannya atomnya itu terletak di sudutnya. Di sudut, dan ada satu atom yang terletak di tengah, ya, di dalam kubusnya. Nah, kemudian untuk panjang sel satuannya, yaitu dirumuskan dengan panjang sel satuan ya, sel satuan. Jadi sekian, satu kotak ini itu A sama dengan 4R/3. Itu adalah panjang sel satuan untuk kristal BCC. Ya, ini adalah contohnya. Kemudian kita masuk ke dalam kristal, jenis kristal kubik berpusat muka. Face center kubik gitu ya. Struktur kristal termasuk kristal kubus. Ya, bentuknya kubus. Sama kayak BCC. Namun terdapat atom di setiap sudut kubus. Ya, sama kayak BCC tadi, sama-sama ada di sudut, ditambah masing-masing satu buah di setiap permukaannya. Jadi, ini permukaan, ini permukaan depan, ini permukaan bawah. Permukaan bawah dan permukaan atas ada. Permukaan samping kanan dan samping kiri ada, ya, permukaan depan dan belakang juga ada. Nah, untuk panjang sisi kubus A dari jari-jari atom R, gitu ya. Nah, ini untuk panjang sisinya, itu A sama dengan 2R/2. Gitu.
Tadi akar 3 ya, per akar 3. Nah, untuk fraksi volume bola padat di dalam sel satuan atau faktor permukaan itu volume atom di dalam sel satuan dibagi oleh volume total sel satuan. Itu untuk menentukan fraksi volumenya. Gitu. Atau faktor permukaan. Tuh ya. Jadi volume atom di dalam sel dibagi volume total sel satuan. Nah, ini adalah yang ketiga, yaitu kristal heksagonal ya, yang terakhir. Kristal heksagonal tumpukan padat atau HCP. Gitu. Nah, permukaan atas dan bawah sel satuan terdiri dari 6 atom yang membentuk heksagonal. Heksa itu 6 ya. Jadi segi 6. Dan mengelilingi sebuah atom di tengah. Jadi ada yang di tengah. Bidang lain mempunyai 3 atom tambahan terletak antara bidang atas dengan bawah. Gitu. Nah, faktor penumpukan HCP atau Fp-nya itu sama dengan FCC. FCC itu yang ini tadi. Face center kubik atau kubik berpusat muka, ini FCC. Fp-nya berarti volume atom di dalam sel dibagi volume total satuannya. Itu untuk menentukan faktor penumpukannya atau Fp-nya. Nah, untuk menentukan kerapatan bagaimana? Untuk menentukan kerapatannya kita gunakan Rho sama dengan ya, jumlah atom di dalam sel satuan dikali berat atomnya dibagi dengan volume sel satuan ya, dan dikali bilangan Avogadro. Jadi, jumlah atom di dalam sel satuan dikali berat atom dibagi dengan hasil kali volume sel satuan dikali dengan bilangan Avogadro. Itu adalah kerapatan atom ya, persamaan kerapatan atom untuk HCP. Untuk Fp-nya, faktor penumpukannya sama antara HCP dengan FCC gitu. Jadi nanti kalian bisa membedakan ada BCC, ada FCC, ada HCP gitu. Ini letak atom-atomnya di mana untuk setiap satu sel untuk satu sel satuannya gitu ya. Nah, ini adalah materi kita terkait struktur kristal padat gitu. Jadi kita mempelajari tentang struktur ya, strukturnya material padat itu kita lihat dari sudut pandang penyusunnya atau strukturnya. Ternyata banyak sekali yang kita pelajari ya, bagaimana cara kita menentukan arah kristal, bidang kristal, terus ada beberapa sistem kristal tadi, dan ada 7 sistem kristal dan 14 kisi kristal, kemudian macam-macam kristal, ada BCC, FCC, HCP, di mana setiap jenis kristal tadi, baik BCC, FCC, dia memiliki nilai untuk parameter kisinya, A-nya, sisinya itu sebesar berapa, dan ada faktor penumpukan juga, dan kita bisa menghitung kerapatan atomnya di setiap sistem tersebut. Itu adalah materi kita pada hari ini. Semoga kalian semakin mudah dalam memahami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kita lakukan diskusi gitu, bisa lewat grup atau kita melakukan secara online gitu, dengan metode sinkron. Terima kasih. Saya akhiri dulu untuk materi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.